Hai sahabat tanah air. Pakistan adalah negeri penuh warna-warni terkhusus kaum Hawannya. Siapa sangka di sini juga terdapat daerah terpencil yang merupakan bagian dari negara Pakistan, di mana daerah ini menjadi tempat tinggal kelompok suku yang disebut suku Kalas. Wilayah ini terletak dekat dengan Afghanistan. Berbahasa Kalas dari rumpun bahasa Dardik yang merupakan cabang rumpun bahasa Indo-Arya. Ada kurang dari 4.000 orang Kalas yang tersisa di dunia ini. Mereka dianggap sebagai kelompok yang unik bila dibandingkan dengan orang-orang Pakistan lainnya, serta memiliki tradisi bebas memilih gadis atau bahkan yang sudah bersuami. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Suku Kalas dikenal memiliki ciri fisik yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat Pakistan. Mereka mengaku sebagai keturunan dari pasukan Alexander yang tertinggal dari kampanye bersenjatanya. Tidak hanya itu, Alexander Agung juga dikatakan pernah singgah di kawasan tersebut dan menikahi perempuan dari suku ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh Ayub Mesafila dan kawan-kawan pada tahun 2015 tidak menemukan bukti bahwa mereka mengklaim sebagai keturunan dari tentara Alexander. Para peneliti percaya bahwa mereka mungkin merupakan kelompok Eurasia kuno yang terbawa arus utara yang juga merupakan keturunan sebagian populasi Eropa dan Timur Tengah modern. Garis keturunan mitokondria mereka sebagai besar berasal dari Eurasia Barat. Karena keunikan mereka, para peneliti percaya bahwa mereka adalah kelompok yang paling awal yang terpisah dari kelompok leluhur populasi modern anak benua India yang diperkirakan sekitar 11.000 tahun yang lalu. Wilayah Lembah Kalas yang terdapat di distrik Citra merupakan daya tarik wisata yang penting bagi negara ini. Suku Kalas tinggal di 3 lembah pegunungan terpencil, Bumberet, Rumbur, dan Biru. Desa-desa Kalas di ketiga lembah tersebut terletak pada ketinggian sekitar 1.900 hingga 2.200 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini sangat subur meliputi lereng gunung dengan hutan yang lebat dan memungkinkan pertanian yang intensif. Sungai-sungai yang deras mengalir melalui lembah-lembah telah dimanfaatkan untuk menggerakkan pabrik penggilingan dan untuk mengeri ladang-ladang pertanian melalui irigasi yang baik. Gandum, jagung, anggur, apel, aprikot, dan kenari termasuk di antara banyak bahan pangan yang ditanam di daerah tersebut, dan sebagian rumput untuk pakan ternak. Walaupun warga Pakistan dikenal mayoritas memeluk agama Islam, tapi suku Kalas tidak memeluk agama Islam. Mereka dianggap sebagai kelompok etno-religius terkecil di Pakistan. Mereka dikenal sebagai penganut agama animisme atau sejenis Hinduisme kuno. Namun di era modern ini tidak sedikit warga Kalas yang berpindah keyakinan dan memeluk Islam. Sekitar 3.000 orang telah masuk Islam, atau merupakan keturunan dari orang yang masuk Islam, namun tetap tinggal di sekitar desa-desa Kalas, dan mempertahankan bahasa mereka dan budaya kuno mereka. Saat ini Syekh atau orang-orang yang masuk Islam merupakan lebih dari setengah dari total populasi penutur bahasa Kalas. Alam memainkan peran yang sangat penting dan spiritual dalam kehidupan sehari mereka. Sebagai bagian dari tradisi keagamaan mereka, pengorbanan dipersembahkan dan festival diadakan untuk mengucapkan terima kasih atas sumber daya yang melimpah. Suku Kalas telah mempertahankan tradisi budaya mereka sendiri yang terpisah. Berbicara tentang gadis-gadis cantik, mungkin sebagian dari kita akan melirik negara Eropa atau Timur Tengah dengan gadis-gadisnya yang eksotis. Namun, kecantikan berbeda akan ditemui dari suku Kalas ini. Dengan ciri khas matanya mereka yang berwarna terang dan kulit yang bersih. Selain itu, yang membuat gadis-gadis suku Kalas berbeda dari yang lain dikarenakan penampilan mereka yang kerap menggunakan pakaian-pakaian berwarna-warni. Banyak dari mereka membuat pakaian sendiri menggunakan bahan warna-warni sebagai simbol kecerahan hidup dan semangat. Tradisi di lembah ini juga terbilang unik.
Gadis dan ibu-ibu yang sedang datang bulan diasingkan, dikirim untuk tinggal di tempat yang bernama Basaleni. Ini adalah bangunan desa untuk para wanita yang sedang datang bulan. Mereka juga diharuskan melahirkan di sini. Ada ritual untuk mengembalikan kemurnian seorang perempuan setelah melahirkan yang harus dilakukan sebelum seorang perempuan dapat kembali ke rumah atau bersama lagi dengan suaminya. Para keluarga akan menaruh makanan untuk dikonsumsi wanita tersebut di depan rumah pengasingan dan diperbolehkan untuk menjenguknya sampai wanita tersebut kembali suci. Wanita kelas biasanya mengenakan jubah hitam panjang dengan aksesoris warna-warni. Karena alasan ini mereka dikenal dengan citral sebagai orang kafir hitam oleh sebagian muslim di Pakistan. Pernikahan wanita usia muda sudah menjadi tradisi di suku ini, antara umur 14 atau 15 tahun. Anehnya, jika seorang perempuan ingin berganti suami, dia akan menulis surat kepada calon suaminya untuk memberitahu berapa banyak uang yang dibayarkan oleh suaminya saat ini untuknya. Hal ini karena suami baru harus membayar 2 kali lipat jika menginginkannya. Kawin lari cukup sering terjadi di Kalas, yaitu seorang istri sudah biasa dibawa laki-laki lain dan dinikahinya. Memang kawin lari dengan istri dianggap sebagai salah satu adat istiadat agung atau disebut Gunadastur bersama dengan perayaan-perayaan utama. Kawin lari dengan istri dapat menyebabkan perseteruan antara klan dalam beberapa kasus hingga perdamaian dinegosiasikan oleh mediator. Dalam bentuk mahar ganda yang dibayarkan oleh suami baru kepada mantan suami. 3 festival utama suku Kalas adalah Cilam Josi di pertengahan Mei, Ucau di musim gugur, dan Caumus di pertengahan musim dingin. Mereka melakukan ritual persembahan kepada para dewa. Karena dewa-dewa telah menjaga ternaknya memberikan panen yang melimpah dan susu adalah persembahan yang paling utama. Perayaan ini melibatkan banyak musik tarian dan kambing yang disembelih untuk dikonsumsi sebagai makanan. Para pria harus dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama harus menyanyikan lagu-lagu tradisional yang terhormat. Tetapi yang lain menyanyikan lagu-lagu masa kini penuh gairah sambil berjoget ria, menandakan bahwa suku ini yang penuh warna-warni dan kegembiraan. Dewa-dewa ini memiliki kuil dan altar di sebuah lembah. Tempat mereka sering menerima pengorbanan kambing, kuda, dan domba dikorbankan. Anggur adalah minuman suci bagi para dewa. Orang mati dikubur di atas tanah dalam peti kayu yang dihias. Patung kayu didirikan di makam orang kaya atau terhormat. Dahulu, kekayaan diukur dengan banyaknya ternak. Namun di era sekarang, suku Kalas kini beralih ke ekonomi berbasis uang tunai. Pariwisata kini menjadi bagian besar dari aktivitas ekonomi suku Kalas. Untuk melayani pengunjung baru ini, toko-toko kecil dan wisma tamu telah didirikan menyediakan kemewahan baru bagi pengunjung lembah. Berbicara tentang kuliner Kalas, memiliki banyak pilihan menu makanan tradisional mereka. Dan kebanyakan adalah berupa roti-rotian. Tertarik untuk mengunjungi suku Kalas di Pakistan? Atau meminang salah satu wanita di sana? Sekian ulasan tentang suku cantik di pedalaman Pakistan ini. Semoga menambah wawasan kalian. Terima kasih.